Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Kalau nanti kalian suka dengan video ini, bantu like, komen, dan share juga ya. Dan yang pasti, sebelum kita mulai, klik tombol subscribe di bawah. Nah, sesuai yang kalian lihat di judul, hari ini aku mau buat video singkat bagaimana proses untuk memulai menjadi YouTuber ya teman-teman. Di video ini aku mau menjelaskan aplikasi apa aja yang wajib kalian punya dan bagaimana proses YouTube itu dari nol banget ya teman-teman. Nah, jadi begini ya teman-teman, ini aku mau jelaskan secara singkat aja proses YouTube itu kayak gimana ya teman-teman. Nah, aplikasi yang harus kalian punya, yang pasti kalian harus ada YouTube. Terus juga ini ada YouTube Studio. Ini tuh nanti gunanya untuk memantau channel kita ya teman-teman. Bisa dari sini. Terus Google pastinya kalian udah ada ya teman-teman. Terus untuk aplikasi edit foto atau edit video, kalian bisa pakai KineMaster dan juga InShot. Nah, ini semua ini ya aplikasi yang aku pakai ya teman-teman. Dan menurut aku sih ini cukup mudah ya teman-teman. Jadi sekarang aku mau jelasin yang pertama, ini YouTube. Untuk membuat akun atau channel YouTube kita harus punya email dulu. Kita harus buat email. Kalau kalian udah punya, kalian pastinya udah tahu apa passwordnya juga ya teman-teman. Nah, kalau kalian udah punya email dan sudah masuk di YouTube, berarti kalian udah punya akun YouTube ya teman-teman. Terus dari situ nanti kalian bisa download lagi aplikasi YouTube Studio. Nah, di YouTube Studio ini kalian untuk login ke YouTube Studio, kalian harus masukkan email yang sama dengan email YouTube kalian. Nah, nanti aku bakalan buatkan video terpisah untuk cara login dan juga cara penjelasan tentang YouTube Studio juga ya teman-teman, supaya kalian ngerti. Nanti di video berikutnya aku bakalan buat. Terus untuk Google ini nanti kita disarankan untuk membuka YouTube Studio lewat Google. Kalau aku biasanya pakai Google Chrome, tapi boleh apa aja, browser apa aja yang kalian punya, kalian boleh masuk lewat Google yang kalian punya. Nah, kenapa kita harus masuk di dua YouTube Studio? Maksudnya kenapa harus masuk lagi di Google? Jadi YouTube Studio ini menurut aku sih nggak terlalu lengkap ya teman-teman. Kalau misalnya kita upload video, kita nggak bisa edit di YouTube Studio aja. Kita harus pergi ke Google untuk edit seperti tambahan layar akhir atau nanti mungkin iklan. Pokoknya kita harus buka di Google juga ya teman-teman. Jadi kita harus login email kita di tiga tempat ini ya teman-teman. Nah, untuk aplikasi edit video sendiri aku cuman pakai KineMaster. Untuk InShot ini aku gunakan untuk mengedit thumbnails-nya. Atau kalau kalian belum tahu, thumbnails itu adalah layar depan dari konten-konten kita. Kalau misalnya kita bikin video, kita buat thumbnails yang menarik gitu ya teman-teman, supaya orang tuh tertarik untuk menonton video kita. Kita buat layar utamanya itu atau covernya itu semenarik mungkin. Itu aku buatnya di InShot. Untuk edit videonya aku cuma pakai satu aplikasi, yaitu KineMaster ini. Aku udah pernah buat videonya untuk gimana cara menggunakan aplikasi KineMaster dan juga bagaimana cara mendownload KineMaster tanpa watermark. Nanti kalian bisa cek di video aku sebelumnya ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja sih ya penjelasan singkat bagaimana YouTube ini berproses. Nah, di sini aku mau tambahkan penjelasan lagi. Jadi proses YouTube itu gini ya teman-teman, menurut pengalaman aku. Jadi YouTube, gimana kita bisa menghasilkan uang dari YouTube? Jadi sekarang itu YouTube sudah menerapkan aturan baru, yaitu
kita harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton. 4000 jam waktu tonton itu apa ya? Jumlah waktu atau jumlah jam yang kita hasilkan dari video-video kita. Maksudnya kalau ada orang misalnya video kita durasinya 10 menit tuh. Jadi harus ada 6 orang yang nonton full baru kita dapat 1 jam. Gitu ya teman-teman, ngerti nggak? Jadi misalnya video kita 10 menit nih. 10 menit. Terus untuk dapat 1 jam itu kan kita perlu 60 menit tuh. 60 menit. Perlu 60 menit. Jadi kita butuh 6 orang yang menonton video kita full. Baru kita dapat 1 jam. Nah, terus yang kita cari, yang kita perlukan 4000 jam. Lumayan banyak sih ya teman-teman, tapi kalau misalnya kalian konsisten upload videonya setiap hari atau pokoknya upload video yang banyak, aku yakin ini bakalan capai sih teman-teman. Jadi target 1000 jam tayang itu 1000 subscriber itu dan 4000 jam waktu tonton itu dalam 12 bulan terakhir ya teman-teman. Contohnya channel aku ini, aku udah capai semuanya ini dan berhasil monetisasi sebelum 1 tahun. Jadi kalian pasti bisa teman-teman kalau misalnya rajin upload video dan juga rajin share video-video kalian supaya teman-teman kalian tuh tahu ya teman-teman. Nah gitu. Jadi kalau kita udah capai ini 4000 jam tayang ini, kita belum langsung diterima. Kita harus mengajukan dulu monetisasi. Terus setelah itu pihak dari Google itu meninjau dulu ke meninjau dulu channel kita ini, bahwa channel kita ini layak nggak untuk untuk diberi iklan atau ya semacam itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah capai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita sudah bisa memonetisasi channel YouTube kita. Apa sih monetisasi itu? Monetisasi adalah proses peninjauan dari pihak YouTube apakah channel kita layak untuk mendapatkan iklan atau untuk bergabung dengan partner YouTube. Begitu ya teman-teman. Nah, proses monetisasi ini mengharuskan kita bergabung dengan akun Google AdSense. Nanti kalau misalnya ini udah capai, kita langsung diarahkan untuk membuat akun Google AdSense. Nah, yang perlu kalian tahu sebenarnya yang membayar kita itu bukan dari pihak YouTube, tapi dari Google ya teman-teman, yaitu Google AdSense ini. Nah, jadi gimana caranya kita biar dibayar sama YouTube? Makanya kita harus mengaitkan channel kita dengan Google AdSense. Nah, untuk bisa mendaftar Google AdSense ini, kita harus capai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Gitu ya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah kita mendaftar Google AdSense, baru kita ditinjau lagi oleh pihak YouTube apakah channel kita ini layak untuk mendapatkan iklan gitu ya bahasanya teman-teman, supaya kalian bisa mudah mengerti. Nah, kalau misalnya nanti kita sudah dimonetisasi, semuanya sudah selesai, barulah video-video kita itu dikasih iklan. Nah, kalau sudah dikasih iklan, semuanya sudah bisa dikasih iklan, otomatis dari iklan itu kita bisa mendapatkan bayaran ya teman-teman. Nah, untuk penjelasannya mungkin aku kira sampai di sini dulu ya teman-teman. Ini penjelasan awalnya. Nanti aku bakalan bikin video terpisah untuk bagaimana cara membuat email atau
untuk bagaimana login ke YouTube Studio. Nanti semua itu aku bakalan bikin video terpisah supaya nggak terlalu panjang durasinya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya di kolom komentar ya teman-teman. Segitu dulu videoku kali ini. Semoga kalian bisa punya sedikit gambaran gimana sih YouTube itu, gimana sih prosesnya YouTube biar bisa dibayar atau gajian lewat YouTube ya teman-teman. Oke, segitu dulu videoku kali ini. Terima kasih udah nonton. Kalau kalian suka dengan videonya, bantu like, komen, dan juga subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di next video.